Nah sekarang masalahnya kita fokus ke anak. Ada anak gini, dia cerita kepada ibunya. Mungkin anaknya anak seusia remaja. Cerita ke ibunya, anak ini terbiasa suka sholatnya itu di masjid. Ya, alhamdulillah bagus. Dia terbiasa sholat di masjid. Pokoknya kedengaran adzan, kernaon berangkat ke masjid. Segera bersih-bersih, kemudian siap-siap mau sholat. Seperti itu tiap hari, kata ibunya. Ya, bapak juga nggak tahu. Kata ibunya gitu. Ya, tiba-tiba si anak ini cerita kepada ibunya. Ceritanya cukup mengejutkan dia sebagai seorang ibu. Ma, saya panggilnya gitu ya. Ma, adek ma nanti nggak mau sholat lagi ke masjid. Pasti yang terdengar dari orang tua apa coba? Dia biasa ke masjid, tiba-tiba dia cerita nggak mau datang lagi sholat ke masjid. Kira-kira kalau kalian sebagai ibu dapat cerita anak model itu gitu gimana? Kaget atau bangga atau gimana? Kaget. Kenapa nak? Pasti gitu ya kan nanya. Kenapa nak? Ada apa emang? Kenapa sampai nggak mau sholat lagi ke masjid? Si ibu bertanya kepada ibu. Ya, bertanya kayak gitu. Kemudian digalilah informasi, si anak itu lalu bercerita. Ternyata, mah, di masjid itu tidak semuanya orang benar cekana. Di masjid itu ayah sekadar gogoleran, ya, sholat mah itu lagi boleh gitu. Kayak sambil barang dahar, ya, makan-makan gitu. Ternyata di masjid itu mah ayah sok ngarokok, kumpul motoran, dinas karokok nanti. Ternyata di masjid itu mah ayah anu sok bobogohan duduaan, padahal ada tidak di sana lain suami istri duduaan mesraan. Si anak itu melihat fakta-fakta yang seperti itu di masjid. Nu sholat ayah, nu bobogohan ayah, nu sok gogoleran ayah, anu sok ngobrol sembari ngarokok ayah, nu motoran masjid ayah. Akhirnya si anak itu nggak mau karena melihat realita, fakta di masjid teh sampai bener jelema teh ningan. Ya, akhirnya dia tidak mau lagi ke masjid. Si ibu ketika sudah mendengar cerita seperti itu, dia tidak langsung marah-marah. Ya, dia mencoba pertama menghela nafas dulu, menerima keluh kesah anaknya, kemudian diakui keluh kesahnya itu dan mencoba menenangkan apa yang menjadi kebutuhan anak. Ya, diakui. Kata ibunya gini, baiklah nak, kalau kamu tidak mau lagi sholat ke masjid, tapi ibu punya syarat satu dan kamu harus melakukan. Setelah itu kamu bebas mau pergi lagi ke sholat ke masjid ataukah tidak, itu silakan pilihan. Si anak bertanya, apa itu syaratnya mah? Kamu benar mau melakukannya? Ya. Syaratnya ternyata mudah. Ya. Kamu pergi ke masjid membawa segelas air yang penuh. Ke masjid bawa gelas air penuh. Ini taruhlah ini gelasnya. Ini penuh. Penuhnya itu benar-benar flat sesuai dengan tingginya gelas. Kamu bawa ke masjid, kemudian keliling sampai 7 balikan. Anggap saja kamu lagi tawaf, keliling di dalam masjidnya, diputarin. Si anak itu mau nurut, kemudian dipeganglah
ambil gelasnya, isi air penuh, dipegang kayak gitu. Tapi kata ibunya, kata mamanya, syaratnya kamu harus ngekeliling ini, keliling masjid sampai 7 balikan, tapi tidak boleh ada satu tetes pun air yang tumpah. Kayak gitu. Gak boleh ada satu tetes pun air. Akhirnya si anak itu menyanggupinya. Dia mencoba keliling terus sampai putaran pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, ya. Dia melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab karena menghargai ibunya. Kemudian dia balik lagi ke ibunya, ya. Ditanyalah dan dilihat, ya. Si anak ini yakin, ibunya yakin si anak ini pasti nggak bakalan bohong. Jadi nggak mungkin dia isi lagi air, karena tahu anaknya itu anak yang baik. Diisi. Kamu sudah melakukan, kemudian ditanya balik, kamu sudah melakukannya belum? Tidak. Ada yang tumpah nggak? Nggak ada. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu sampai tidak ada satu tetes pun air tumpah? Kata si anak itu, aku konsentrasi, Mak. Aku fokus dengan tugas. Selama kamu mengerjakan ngeliling-ngeliling itu, apakah kamu melihat ada orang yang mojok berduaan pacaran? Enggak. Selama kamu ngeliling itu, apakah kamu melihat ada orang yang tidur-tiduran? Enggak. Selama kamu keliling itu, apakah kamu melihat ada orang yang ngerokok sambil buang sampahnya sembarangan? Tidak. Kenapa kamu tidak bisa melihat? Padahal kata kamu di masjid itu banyak yang demikian. Jawab si anak, aku fokus mah dengan tujuanku. Aku konsentrasi dengan tujuanku. Konsentrasi, fokus tujuannya apa, mah? Bawa air ini keliling tanpa sedikit pun tumpah. Dari sana anak itu tahu, oh ternyata kalau kita fokus pada satu tujuan, kita itu bakalan tidak akan pernah ada waktu untuk melihat kanan kiri kita yang tidak sesuai dengan tujuan. Dia akan fokus. Tujuannya itu. Ini tidak tumpah. Dia melakukan keliling tidak tumpah, tidak netes satu pun. Sehingga dia akan sangat hati-hati. Gak mungkin dia gerasa gerusuk. Pasti dia akan sangat hati-hati membawa ini. Sambil jalan, ininya penuh dan tidak boleh ada netes satu pun. Maka konsentrasi penuhlah yang harus dibutuhkan. Kalau nggak gitu dia akan. Selama konsentrasi itu fokus sama tujuan, dia tidak akan pernah melihat kanan kiri yang jelek-jelek. Dia tidak akan melihat kanan kiri yang bisa mengganggu tujuan dia. Karena apa? Karena dia fokus pada tujuan. Jadi, kalau kita sekolah datang ke sini, fokus dengan tujuan kita nggak bakalan pernah sibuk melihat kanan kiri kita yang tidak mendukung tujuan. Karena kita fokus. Karena kita yakin sekolah ini tidak baik semuanya. Orang-orang yang ada di sekolah ini tidak mungkin baik semuanya. Ada yang sok jaya banget. Benar? Ada yang sok nyimpang mah. Benar? Tapi kalau kita melihat yang jeleknya, aku nggak mau sekolah. Kenapa? Sekolah ini mah jorok, kotor. Mah aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Itu gak enak. Ada orang yang nggak suka sama aku. Mah aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Gurunya nggak enak. Mah aku nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Dengan berbagai macam dalih alasan yang membuat dia tidak mau sekolah. Kenapa? Karena dia belum fokus dengan tujuan. Dia hanya fokus melihat orang-orang di sebelah kita. Akhirnya dia mengganggu tujuan kita. Ya, kadang tujuan kita itu terganggu dengan lingkungan kita. Benar? Lingkungan yang nggak baik, maka tujuan kita menjadi
kacau. Artinya kita itu harus fokus dengan tujuan, harus konsentrasi. Datang ke sekolah itu kita mau ngapain, ya. Jangan terlalu melihat kanan kiri, yang itu bisa mengganggu tujuan kita. Si anu teu sakola, hanya urang ngiluan teu sakola. Si anu gering, hanya urang kudu ngiluan gering. Si anu malas, hanya urang kudu ngiluan malas. Si anu sare, hanya urang kudu ngiluan sare. Kayak gitu. Jadi fokus dengan tujuan kita. Jadi jangan sampai kita itu terganggu oleh lingkungan kita, yang bisa jadi lingkungan kita itu adalah tidak baik semua. Jadi teman-teman, seperti itulah yang namanya. Jadi kalau hari ini kita masih sibuk dengan kejelekan orang lain, artinya tujuan kita belum fokus. Tujuan kita belum jelas. Kalau seseorang hidupnya tujuannya belum jelas, maka dia tidak datang ke sini, tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dia semuanya dicabak. Gitu. Akhirnya kan aya nu goreng dicabak, nu goreng, aya nu halus dicabak, nu halus, aya nu bager dicabak, nu bager. Karena tujuan hidupnya nggak jelas. Kita tuh mau ngapain? Maka teman-teman semuanya, ya, selama pendidikan ini fokuslah dengan tujuan kita. Jangan terganggu dengan kata orang. Itu bobogohan gaul. Akhirnya tujuan kita berubah. Tadi nak sekolah arek belajar, jadi neangan awewe. Jadi seperti itu. Fokuslah dengan tujuan. Jangan terlalu hiraukan dengan hese mana solidar, hanya orang dihukum mana itu. Nah, itu kan masing-masing ada resiko. Ya, teman-teman, seperti itu. Itulah yang disebut dengan tujuan hidup. Makanya Bapak nanya teman-teman, tujuan hidup kalian, tujuan sekolah kalian di sini itu apa? Sudah jelas belum mau ngapain? Kayak gitu. Kalau belum jelas tujuannya, Bapak yakin kalian pasti akan labil, diombang-ambing ke kanan ke kiri. Kayak gitu. Jadi tentukan, mumpung belum kelar, tujuan kalian sekolah di sini itu buat. Ya, Pak, saya mau melanjutkan lagi kuliah. Oke, fokuskan tujuan kita. Kerjakan apa-apa yang mendukung ke arah sana. Pak, saya tujuan sekolah di sini supaya bisa membangun bisnis bapak saya di bidang pertanian. Oke, tujuannya di sana, fokuskan. Pak, saya tujuan sekolah di sini mau cari jodoh. Oke, fokuskan tujuan di sana, cari jodoh. Saya pengen suami saya adalah alumni SMKPN. Ini tujuannya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak ada yang jelek. Selama kalau memang itu terbaik. Pak, saya mah tujuan di sini saya pengen ngembangin ekskul saya, yaitu silat. Oke, cari prestasi di silat. Fokus di sana. Kayak gitu. Ya, tukang ngalambere kemana-mana, silat ongko, kebogohan ongko, ngeluh ongko, mewek ongko. Untung nama silat itu benar, bobogohan itu benar, mewek itu. Itu mental kita itu akan terganggu. Akan terganggu kalau itu dilakukan berulang-ulang. Coba orang yang selalu sedih, ngeluh, apakah mentalnya akan sehat? Ya akan down. Jadi teman-teman, bahagia dan kunci utamanya dan fokus dengan tujuan. Ya deh, paham? Dan nanti itu deh. Oke, mudah-mudahan
ini sedikit bermanfaat bagi kita ya dalam menentukan tujuan hidup kita. Ya, siapapun yang hidup saat ini dia harus punya tujuan. Bisa jadi tujuan itu jangka pendek 1-2 tahun ke depan, bisa jadi jangka panjang 10-20 tahun ke depan. Kalian harus punya itu. Jangan sampai tujuan jangka pendek itu boga, kemudian jangka panjang. Kumaha bereina we Pak. Kayak gitu. Naon gitu. Kumaha eta we cai ngalir ke kanan gitu. Cai ngalir ke kiri gitu. Kayak gitu. Janganlah jadi seperti ikan mati. Ikan mati gimana? Arus. Kumaha arus we. Kayak gitu. Arus ke kanan, arus ke kiri. Jangan. Kalian itu harus seperti ikan hidup. Dia sehat. Dia kadang harus ngikutin arus, dia kadang harus melawan arus. Supaya apa? Supaya ototnya terlatih. Kalau ikan tidak bisa melawan arus, dia ototnya nggak terlatih. Dagingnya lembek, tidak enak. Makanya ada kolam arus. Kalau teknologi dalam perikanan itu ada kolam arus. Beda. Ikan yang ditanam di kolam yang diam dengan ikan yang ditanam di kolam yang bergerak, airnya bergerak, itu pertumbuhannya akan cepat ikan yang hidup di air yang bergerak. Kayak gitu. Dari sisi dagingnya juga lebih enak. Nah, itulah teman-teman semuanya. Jadi kita jangan diam, bergerak supaya kita itu cepat pertumbuhannya. Kalau diam aja nanti mendekati kematian. Karena ciri-ciri orang mati itu ciri-ciri orang kering itu muyung. Dia gitu. Mun hayang mah kitu teh sama hayang dipencit cenah. Seperti itu. Paham? Paham? Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa diterima semuanya? Bermanfaat tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jariah Bapak pagi hari ini karena bisa menyadarkan kalian semua sehingga kalian bisa berbuat baik yang lebih dan lebih. Tinggalkan yang buruk-buruknya, gak usah ditengok lagi ke belakang, ya, karena sesungguhnya kita semua punya masa kelam. Ya, jangan terlalu jadi beban, teruslah melangkah ke depan. Bisa jadi di depan ada sesuatu yang menggembirakan. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.